Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum itu disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ke materinya aja, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham SMGR. Hari ini tanggal 3 Agustus untuk saham SMGR naik cukup tinggi, 5% lebih. 5,86% plus di level 7.225. Jadi secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 7.300 ratusan ya, 7.300 7.325 itu area resistennya untuk saham SMGR saat ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini SMGR ya, SMGR hari ini aslinya net buy 63,2 M, cukup banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi SMGR ini tanggal 3 Agustus secara keseluruhan untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, CC, YO, RX ya, yang keluar KZ aja paling banyak 3,1 M net sell. Jadi untuk hari ini asingnya cenderung akumulasi di saham SMGR, asingnya net buy lumayan banyak. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan sih, tapi ada juga yang masuk cukup banyak ya. PD versi asing net buy 51,5 M, KZ versi PD versi lokal nih net buy 51,5 M, KZ versi lokal juga net buy 23,1 M. Secara keseluruhan sih untuk hari ini lebih banyak yang masuk, jadi untuk saham SMGR diakumulasi. Untuk besok sih perhatikan saja level ini semoga bisa breakout di atas 7.325 dan target kenaikannya misal berhasil breakout di atas resisten untuk SMGR akan ngejar 7.775, misal besok berhasil breakout di atas 7.300-an. Untuk supportnya di level saat ini 6.950 ya, itu area supportnya. Kalau kita cek sebenarnya untuk saham SMGR ini itu pendapatan kuartal 2-nya turun loh, secara tahunan juga secara kuartalan itu menurun. Di kuartal 2 itu untuk EPS-nya itu jadi 45 aja, dan diproyeksikan tahun 2023 EPS tahunannya turun menjadi 257 ya. Jadi untuk saham SMGR mungkin yang udah floating profit dan lumayan, yaitu bisa dipertimbangkan kalau mau diamankan mungkin sebagian sekiranya nggak bisa breakout di atas 7.775, misal nggak bisa breakout di atas itu ya, karena secara fundamental juga secara valuasi juga nggak murah-murah banget. PBV-nya 1,1 di atas 1 kali, padahal ROE-nya hanya 4% ya. Kalau di sini ini di bawah suku bunga acuan, jadi ya nggak gede-gede banget untuk profitnya. Untuk net profit marginnya juga nggak gede-gede, 5% aja, dan dividennya ini cukup gede ya. Jadi buat perusahaan ini berkembang lagi itu kalau profitnya dibagikan untuk dividen segini banyak ya kurang optimal juga ya. Jadi secara fundamental ya hitungannya nggak bagus-bagus banget, mungkin karena saham SMGR ini ini market leadernya ya di sektor semen Indonesia, jadi asingnya juga ya masih berani masuk. Dan juga kemarin reg issue juga sih Desember ya. Ya untuk besok sih perhatikan saya level ini 7.300 7.325 itu area resisten terdekatnya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam tadi itu open gap bawah ya, jadi dibuka merah dulu di awal market, sempat turun ke 1990 untuk low-nya hari ini dan naik lagi. Untuk candlenya sih hijau kecil. Kalau secara tren masih sideways ya, masih konsolidasi untuk saham Antam. Secara histori untuk resistennya di sini 2060 itu harga tertingginya kemarin itu pas naik tanggal 1 Agustus dan pertengahan bulan Juni ya. Untuk resisten kuatnya sih untuk saat ini ada di 2060, dan supportnya kalau secara histori ya di area sinilah, di bawah 1950-an ke bawah ya. Masih sideways secara tren. Kalau bisa naik dengan candle yang cukup tinggi bullish marabou ya, ada kemungkinan saham Antam mulai rebound ya. Kalau kita cek gimana untuk transaksinya hari ini, Antam hari ini tanggal 3
Agustus untuk aslinya keluar 20,1 M, jadi aslinya masih net sell. Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli dalam 1 bulan terakhir ini sama 20, di kadang masuk kadang keluar ya. Tadi nggak update sih. Jadi untuk saham Antam hari ini aslinya keluar 20,1 M, perlu hati-hati masih keluar. Kemungkinan sih ya masih akan sideways dulu kalau aslinya masih keluar. Antam tanggal 3 Agustus untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar sebenarnya ya lebih banyak yang keluar ya. Hari ini ada yang distribusi AK net sell 22,4 M. AK yang keluar ini AK versi low asing ya. AK versi asing net sell 22,4 M. Selain AK ada CC, ZB asingnya yang keluar dan yang masuk KZBK. Jadi aslinya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya net buy, lokalnya masuk, asingnya keluar di saham Antam. Untuk besok ya mungkin masih akan konsolidasi di range area ini antara 1950 sampai 2060. Kalau mau entry, momen bagusnya ya ini di bawah 1950 ke bawah ya. Antara 1950 sampai 1900-an lah. 1900 1960-an kalau mau mulai nyicil. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk besok mungkin masih akan konsolidasi di area sini. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau untuk laporan kuartal 2-nya di RTI belum diupdate. Oke, itu untuk saham Antam, tapi diproyeksikan sih IPS-nya naik ya tahun 2023 ini menjadi 277. ROE-nya juga cukup tinggi, 26%, PBB-nya 1,9. Dividen payout ratio-nya nggak gede-gede banget ya, tapi hitungannya ya ini di bawah 40% sih. Harusnya 40 ya, menarik. Untuk current rasionya juga dua kalinya 2%, jadi ini masih cukup aman ya untuk saham Antam. Kalau buat investasi ya mungkin masuk ya, walaupun nggak murah-murah banget. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang tadi sempat turun. Untuk saham MDKA cuma ditarik naik lagi, open merah dulu di awal market ya, open gap bawah, opennya di 3.400. Untuk harga pembukaan hari ini MDKA sempat turun dan ditarik naik lagi, close di 3440 di area apa ini resistennya ya. Kemarin berhasil break loss sih, cuman jebol lagi turun. Kalau kita lihat secara histori udah ada tanda-tanda mulai uptrend ya. Kalau kita buat trendline seperti ini untuk saham MDKA, ini udah bentuk beberapa lower high ya, 1 2 3, misal besok naik lagi berarti ini lower high lagi ya untuk saham MDKA, dan trennya udah mulai naik. Sebaca sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MDKA tanggal 3 Agustus aslinya malah keluar ini net sell 16,6 M, padahal kemarin-kemarin naik ya, kadang masuk kadang keluar. Untuk MDKA hari ini tanggal 3 Agustus secara keseluruhan lebih banyak yang keluar ya, lebih banyak yang keluar, hati-hati. Untuk hari ini aslinya yang keluar ada BK, ZP, YU. Untuk BK net sell 14,2 M, ZP versi asing net sell 11,2 M. Yang masuk AK, NICC cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi hari ini. Untuk lokalnya juga ada yang jualan OD net sell 15,5 M. Walaupun candlenya hijau, untuk besok sih perhatikan aja level ini ya. Kalau langsung dibuka hijau ya semoga aja naik, tapi kalau bentuk low baru lagi, maksudnya turun di bawah 3.350 harga terendah hari ini, yaitu perlu hati-hati, ada kemungkinan sama MTK turun lagi sideways di area sini. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum keluar untuk saham MTKA, jadi mending nunggu aja laporan kuartal 2-nya gimana ya, semoga aja bagus untuk MTKA. Oke, itu untuk saham MTKA sih. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih akan sideways dulu, konsolidasi di area dekat-dekat 3.440. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini nggak kemana-mana sih, candlenya masih kecil, malah di drop minus 0,42%, mirah kecil ya. Close di 2.360. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini nggak terlalu hektik, masih sepi.
Aslinya masuk 5,2 M, valuasinya 4,44 M aja. Baru aslinya masuk. Yang masuk siapa? Untuk aslinya yang masuk BK ya, paling banyak netb 6,9, kemudian yang keluar ZBYU. Secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Untuk saham MTKA, untuk saham Adaro ya, kalau kita cek supply demandnya ya lebih kuat di supply sini 58%. Jadi untuk besok mungkin kalau menurut saya sih ya masih akan bentuk candle kecil ya, nggak terlalu volatile. Untuk resistennya masih di sini sih 2550. Kalau mau entry buat trading ya kurang kurang cocok ya, nggak terlalu hektik juga. Kalau untuk invest ada belum diupdate sih kuartal 2-nya, mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya keluar aja ya. Kalau secara valuasi sih cukup menarik, PBB-nya 0,7 kali, ROE-nya 28%, dan iya untuk keuangannya sih masih cukup kuat sekali ya, ini karena quick rasionya punya banyak duit nganggur ini untuk saham Adaro. Kemungkinan sih kalau mau masih cukup kuat lah untuk keuangannya. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kalau mau invest ya bisa disaksikan list ini untuk saham pertambangan. Semoga aja batu baranya rebound dan saham-saham pertambangan juga bisa naik. Coba kalau kita cek untuk harga batu baranya, new cash token 134 malah turun lagi ya, turun lagi untuk ya mungkin nunggu harga batu baranya mulai rebound ya, atau kalau ada sentimen positif lainnya untuk saham Adaro semoga aja bisa rebound, tapi untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang hari ini naik ya, naik cuman nggak tinggi-tinggi banget, naik 0,36% ke level 1385. Open gap bawah dibuka merah dulu di awal market, sempat turun ke 1370 dan ditarik naik lagi. Gapnya sih belum ketutup, jadi untuk saham Pegas masih konsolidasi di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk kuartal 2-nya apakah udah keluar, Pegas kayaknya belum ya. Untuk saham Pegas kuartal 2-nya belum diupdate. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Pegas tanggal 3 Agustus aslinya masuk 5M. Untuk valuasinya nggak terlalu gede sih, nggak terlalu liquid, nggak terlalu hektik. Pegas hari ini tanggal 3 Agustus secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungannya lebih banyak yang masuk sih untuk nilainya ya. Untuk yang paling banyak masuk DX netb 5,6 M, GR netb 5,1, dan yang keluar paling banyak PP, EP, RF. Ini untuk transaksinya didominasi lokal, untuk asingnya netb, tapi DX versi asing 100% buy, ini tidak melakukan selling sama sekali, jadi murni masuk. Untuk saham Pegas sih buat ke 1400-an masih sangat mungkin ya, jadi kalau mau entry sih ya agak nanggung juga di tengah, tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau entry, mengingat secara valuasinya juga cukup menarik di bawah 1 kali untuk saham Pegas, dan semoga aja kuartal 2-nya bagus, harganya rebound ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk harga saat ini sih cukup kuat kalau menurut saya ya, apalagi habis bagi dividen juga nggak langsung bearish, artinya ya ini udah di bottom lah untuk harga saat ini, walaupun ini udah naik dikit. Oke, itu untuk saham Pegas, semoga aja bisa ke 1460 dalam jangka waktu dekat ini. Selanjutnya kita untuk supportnya masih di sini 1325. Selanjutnya kita cek saham GJTL ya, yang 2 hari terakhir ini mencoba naik. Hari ini sih nutup gap karena kemarin itu open gap bawah turun naik, cuman belum nutup gap ya. Kalau kemarin untuk hari ini naik 2,23%, nutup gap pas tanggal 2 Agustus. Untuk hari ini sih kalau kita cek untuk transaksinya GJTL apakah ramai?
GJTL untuk hari ini tanggal 3 Juli asinya keluar 1,1 M, asinya net sell ya. GJTL secara keseluruhan untuk hari ini yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang masuk, ada CP yang masuk 3M lebih, 3M yang keluar CC YP BS yang di market utamanya CC YP, keduanya net sell. Saham GJTL untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk besok sih perhatikan saya level ini ya, selama semoga aja nggak jebol, tapi kalau sampai turun lagi di bawah 885 perlu hati-hati untuk saham GJTL ya. Ini sih, ini close-nya pas di area resisten ya, jadi kalau langsung dibuka hijau, kalau mau close buy ya disclaimer, tapi kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu. Untuk supportnya ini 835, 840 itu area supportnya untuk saham GJTL, dan harga penutupan hari ini 920 itu area resisten ya. Oke, itu untuk saham GJTL. Kalau langsung naik ya target price atau resisten selanjutnya ada di 1020 ya. Ini kalau kita cek untuk kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk GJTL di sini. Di RTI udah ya naik sih, secara tahunan naik untuk saham GJTL, tapi secara kuartalan turun. Ya ini sih dibandingkan tahun kemarin ya bertumbuh lah untuk pendapatan GJTL. Untuk harga saat ini PBB-nya masih di bawah 0,5 kali, ROE-nya 9,5%, ya nggak gede-gede banget juga nggak, ya mendekati 10% lah. Untuk saham GJTL aman nih. Oke, itu untuk saham GJTL ya, semoga aja bisa naik untuk besok, dan targetnya di sini 1020, perhatikan saja di awal market. Selanjutnya kita cek saham yang hari ini naik lagi ya, naik 2% lebih. Tadi sempat ke 695, cuman ya turun lagi. Untuk saham ACES, untuk resistennya ya di harga tertingginya hari ini 695 itu resisten setelah historinya. Kalau berhasil breakout di atas itu target selanjutnya ke 740. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asinya gimana di saham ACES. Tanggal 3 Agustus asinya masuk 5,4 M ya. Coba kalau kita cek dari tanggal 3 Juli dalam 1 bulan terakhir untuk asinya net sell, tapi 1,9, jadi kadang masuk kadang keluar. Hari ini tanggal 3 Agustus, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang keluar ya. Untuk asingnya yang masuk ada CCKZ, yang keluar BK. Untuk lokalnya net sell, ada CC versi asing distribusi 9,3 M untuk saham ACES. Kalau di RTI kuartal 2-nya udah diupdate, secara tahunan naik tapi secara kuartalan turun. Turunnya dikit sih. Untuk saham ACES PBB-nya udah 2 kali lebih ya, tapi untuk rasio likuiditasnya sih cukup kuat ya, tapi ini sih terlalu gede kalau 400%, bagusnya sekitar 200-300% ya, jadi kurang maksimal untuk performanya mungkin seperti itu untuk saham ACES. Ini aja sih, perhatikan level ini, semoga bisa breakout untuk saham ACES. Kalau berhasil breakout di atas 695, target kenaikan selanjutnya ke 740-an, tapi kalau besok merah ya berarti jangan buru-buru entry. Itu aja untuk saham ACES. Oke, itu untuk saham ACES ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Sinema yang hari ini koreksi turun, open gap atas di awal market opennya di 340 langsung turun, walaupun ada ini perlawanan buat naik ya, ada perlawanan naik, ditutup minus 0,63%. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya hari ini keluar 11 M, tanggal 3 Agustus. Secara keseluruhan ada YU yang nampung ini
19,3 M. Jadi hari ini ada yang nampung ya untuk sini mah. Aslinya keluar, untuk aslinya yang keluar ada BK, ZP, KZ. Jadi ditampung diakumulasi oleh lokal. Untuk market utamanya MG, masih MG. MG-nya net sell 8,8 M. MG-nya jualannya. Tapi ada yang nampung. Jadi masih ada kemungkinan naik. Semoga aja sih seperti itu untuk saham sini mah. Untuk besok ya kalau mau masuk buat scalping aja ya, amannya sih seperti itu. Kalau kita cek antara spreadingnya lebih hampir nggak beda jauh sih untuk saham sini mah. Untuk yang masuk paling banyak hari ini YU AVGB-nya di 314. Berarti posisinya saat ini 300 BEP ya. Sekarang kan 314 close-nya. Berarti untuk YU kemungkinan sih pas turun itu langsung ditarik naik oleh YU. YU-nya hari ini nggak floating profit, nggak floating loss BEP. Jadi kalau di awal market langsung dibuka hijau, mungkin kalau mau masuk buat scalping ya disclaimer, udah floating profit keluar aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Maha. Maha hari ini naik 7% lebih, 7,30% ke level 294. Kalau kita cek untuk transaksinya Maha, untuk Maha hari ini aslinya masuk loh, masuk 4,1 M. Maha hari ini tanggal 3 Juli, 3 Agustus secara keseluruhan didistribusi ya oleh RF. Jadi hati-hati naiknya sama Maha ini didistribusi oleh F net sell 20,5 M ya. Jadi lihat valuasinya 21, jadi ini cukup kuat distribusinya. Untuk MG-nya net sell 5,6 M. Market utamanya juga masih MG, MG-nya net sell 5,6 M. Jadi naiknya sama ini disertai dengan distribusi. Untuk besok mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Untuk supportnya sih masih di 256. Oke, itu untuk saham Maha, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.